Ibu Anda sering lupa lagi di mana menaruh kunci, atau Bapak tiba-tiba mulai keliru menyebut nama cucu. Awalnya, kita menganggap ini hanya sifat pelupa biasa, ya wajar karena sudah usia. Tapi, bagaimana kalau ini ternyata lebih serius? Bagaimana jika, jauh di lubuk hati, Anda mulai merasa cemas dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini demensia? Dalam video ini, kita akan membahas 4 langkah paling penting yang harus segera Anda ambil jika mencurigai demensia pada orang terkasih. Ini bukan sekadar panduan biasa yang kaku. Ini adalah rencana aksi yang jelas yang akan membantu Anda menghindari kepanikan, tidak mengambil langkah yang salah, dan yang paling utama, benar-benar bisa menolong mereka yang Anda sayangi. Tonton sampai selesai, dan Anda akan tahu, satu langkah tak terduga yang bisa mengubah seluruh situasi secara drastis menjadi lebih baik, baik bagi Anda maupun bagi orang yang Anda cintai. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah tadi, mari kita luruskan satu hal penting. Demensia itu bukan hanya satu penyakit spesifik saja. Ini adalah istilah umum, seperti halnya kita menyebut penyakit jantung. Demensia menggambarkan serangkaian gejala yang berkaitan dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir, dan fungsi kognitif lainnya, yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Bentuk demensia yang paling dikenal adalah penyakit Alzheimer, tapi ada juga jenis lainnya. Nah, ini mitos utama yang harus kita hapus sekali untuk selamanya. Ingatan yang sangat buruk dan ketidakmampuan untuk mengurus diri sendiri bukan bagian normal dari proses penuaan. Betul, seiring bertambahnya usia, kita memang jadi sedikit lebih lambat dan lebih pelupa. Tetapi, demensia adalah proses patologis yang merusak otak. Saat pertama kali muncul kecurigaan, keluarga seringkali memilih menyangkal. Mereka berkata, Bapak cuma lagi capek, atau Ibu dari dulu memang gampang lupa. Ketakutan dan penyangkalan ini adalah musuh utama kita. Karena mereka mencuri waktu berharga yang seharusnya bisa kita pakai untuk diagnosis dan memberikan bantuan. Baik, langkah pertama kita adalah pengamatan dan pencatatan. Dan perlu diingat, ini jauh lebih serius daripada sekadar menyadari hal-hal yang aneh-aneh. Tugas Bapak dan Ibu sekarang adalah menjadi seorang pengamat yang netral dan objektif. Kenapa ini sangat penting? Karena saat sedang di depan dokter, orang yang Anda sayangi mungkin akan bilang, semuanya baik-baik saja. Entah karena sungkan atau takut. Hanya dengan catatan pengamatan Anda yang spesifik dan terdokumentasi, barulah dokter bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Anda perlu menyiapkan buku catatan khusus, atau bahkan bisa menggunakan fitur catatan di ponsel Anda. Di buku catatan ini, yang Anda tulis bukanlah emosi atau dugaan Anda, melainkan hanya fakta. Contohnya, tanggal 20 Mei, Ibu menanyakan hari apa sekarang sebanyak 3 kali dalam satu pagi. Ia tidak bisa membayar tagihan listrik secara daring, padahal sudah bertahun-tahun ia melakukannya. Malam harinya ia menuduh tetangga mencuri sandal rumahnya. Catatan semacam ini, yang dibuat secara rutin selama beberapa minggu, akan sangat berharga dan memiliki bobot yang besar bagi dokter spesialis. Ini akan mengubah keraguan Anda yang samar-samar, seperti saya rasa ada yang tidak beres, menjadi data yang konkret dan objektif. Baiklah, mari kita bahas lebih detail. Sebenarnya, apa yang harus kita perhatikan? Kita mulai dari yang paling jelas, yaitu daya ingat atau memori. Tapi, ada satu hal penting yang harus dipahami. Misalnya, lupa di mana menaruh kunci, lalu 5 menit kemudian ketemu lagi. Itu wajar. Kita semua mengalaminya. Nah, yang harus membuat Bapak atau Ibu waspada adalah, jika ia mulai sering dan sistematis lupa terhadap kejadian yang baru saja terjadi. Orang yang kita sayangi itu mungkin masih bisa bercerita detail tentang pernikahannya 50 tahun yang lalu. Tetapi, ia bisa sama sekali tidak ingat bahwa Anda baru meneleponnya 1 jam yang lalu. Atau, ia akan mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Dan setiap kali ia mendengar jawaban, ia tampak benar-benar terkejut. Bayangkan saja, otaknya berhenti menyimpan berkas-berkas baru dengan benar. Ini adalah masalah spesifik pada memori jangka pendek. Contohnya, ia tidak bisa menceritakan ulang alur film yang baru saja ditonton, atau lupa total mengenai janji yang sudah dibuat pagi harinya. Catatlah kasus-kasus spesifik seperti ini. Jangan hanya lupa biasa, tapi catat jika ia lupa bahwa kita sudah janji ke dokter hari Rabu, padahal sudah dibahas 3 kali dalam sehari. Jenis lupa seperti inilah yang harus kita anggap sebagai red flag atau tanda bahaya yang serius. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kesulitan dalam menyusun rencana atau mencari solusi untuk masalah. Ini gejala yang sangat mengecoh, karena mudah sekali dianggap remeh, seolah-olah hanya karena dia lagi capek atau kurang fokus.
Padahal ini terjadi pada tugas-tugas yang dulunya biasa dia lakukan tanpa masalah sama sekali. Contoh klasik misalnya saat memasak masakan yang sudah sangat ia kuasai. Tiba-tiba dia tidak ingat urutan langkahnya, salah memasukkan bahan, atau malah berhenti di tengah jalan karena merasa bingung. Penanda penting lainnya adalah urusan mengelola keuangan. Jika orang terdekat Anda selalu rapi membayar tagihan, tapi sekarang Anda menemukan banyak kwitansi yang sudah telat dibayar, atau dia tidak bisa lagi memahami asal-usul suatu jumlah uang, ini adalah alasan yang sangat serius untuk khawatir. Ini juga bisa terlihat dalam hal-hal yang lebih sederhana, kesulitan membuat daftar belanja, atau tidak mampu merencanakan rute ke klinik kesehatan yang sudah bertahun-tahun ia kunjungi. Otak mulai kehilangan kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang logis dan mengikuti rencana. Cobalah catat di buku harian, misalnya. Mencoba membuat sup, tapi sayur dimasukkan ke air dingin dan lupa menyalakan kompor. Aspek penting lain yang harus kita amati adalah kebingungan terhadap waktu dan tempat. Ini bukan hanya sekadar lupa tanggal hari ini jauh lebih dalam dari itu. Orang itu bisa tersesat di jalan yang sudah akrab, bahkan di kompleks rumahnya sendiri. Mereka juga bisa tidak paham ini musim apa dan berpakaian tidak sesuai. Misalnya, mencoba memakai topi kupluk musim dingin, padahal ini bulan Juli. Dia bisa keliru antara siang dan malam, minta sarapan jam 10 malam, atau siap-siap berangkat kerja, padahal sudah lama tidak bekerja. Hal ini terjadi karena otak sudah kehilangan kemampuan untuk mengaitkan diri dengan waktu saat ini dan lingkungan sekitar. Seolah-olah mereka seperti terlepas dari kenyataan. Bayangkan seperti GPS atau navigasi yang setelannya selalu kacau. Tugas Anda adalah mendokumentasikan setiap kejadian seperti ini. Contohnya, pergi ke toko beli roti, tapi tidak bisa menemukan jalan pulang, padahal tokonya hanya di sebelah rumah. Dibantu pulang oleh tetangga. Atau, dia yakin sekali ini masih pagi, padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Contoh-contoh kecil ini sangat penting sebagai petunjuk bagi dokter. Perubahan suasana hati dan perilaku juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Seringkali, perubahan inilah yang pertama kali disadari oleh anggota keluarga, bahkan sebelum masalah daya ingat muncul. Orang yang tadinya periang dan selalu menjadi pusat perhatian, kini bisa mendadak menjadi tertutup, apatis, dan tidak peduli lagi dengan hal-hal yang dulu ia cintai. Sebaliknya, ada juga orang yang pembawaannya tenang dan sabar, namun tiba-tiba menjadi sangat curiga, gampang cemas, atau bahkan agresif tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin mulai menuduh orang terdekat mencuri, merasa hendak diracuni, atau yakin bahwa ada yang ingin mengusir mereka dari rumah. Perubahan kepribadian seperti ini bukan berarti karakternya memburuk di usia tua. Ini bisa jadi akibat langsung dari perubahan organik di dalam otak. Sebagai contoh, kerusakan pada bagian lobus frontal bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak terkontrol atau tidak bisa menahan diri. Mereka bisa mulai mengucapkan hal-hal yang tidak pantas atau berperilaku provokatif. Coba catat kejadiannya, misalnya tiba-tiba berteriak pada cucu, padahal ia selalu sayang sekali padanya. Atau, mulai menyembunyikan uang di dalam buku, katanya kami mau mencurinya. Ingat, ini bukan sekadar mengada-ada atau mencari perhatian, ini adalah gejala. Baik, setelah kita selesai dengan langkah pertama ini, mari kita bahas lagi. Bagaimana sih cara membuat catatan harian pengamatan yang baik? Ingat, tujuannya adalah membuat dokumen yang apa adanya, bukan sekadar buku kumpulan keluhan atau omlan. Untuk setiap catatan, gunakan pola sederhana saja. Tulis tanggal dan jamnya, jelaskan situasinya. Apa tindakan atau perkataan spesifik dari orang yang Anda dampingi, lalu bagaimana reaksinya setelah itu. Contohnya begini, tanggal 22 Mei, jam 4 sore. Kami sedang melihat album keluarga. Ia tidak mengenali adiknya sendiri di foto, malah menyebutnya tetangga kita. Ketika saya koreksi, ia marah dan bilang saya yang suka bingung. Tolong hindari penilaian subjektif seperti, dia sangat keterlaluan, atau ini mimpi buruk. Cukup tulis fakta saja. Kenapa hal ini begitu penting? Pertama, Anda akan mulai melihat pola atau sistem, bukan hanya kejadian acak yang terjadi sesekali. Kedua, jurnal harian ini adalah hadiah yang sangat berharga untuk dokter. Dengan catatan ini, dokter bisa mendapatkan informasi penting yang seharusnya dikumpulkan berbulan-bulan, hanya dalam waktu 15 menit konsultasi. Catatan harian ini adalah senjata utama Anda di tahap awal. Jangan sekali-kali menyepelekannya. Mari kita lanjutkan ke langkah kedua yang mungkin terasa paling berat dari segi emosi, yaitu percakapan yang sangat sensitif. Anda sudah mengumpulkan pengamatan dan kekhawatiran Anda semakin kuat.
Sekarang, tugas kita adalah bagaimana cara meyakinkan orang yang kita cintai ini agar mau berkonsultasi dengan dokter. Bahaya utamanya adalah memicu reaksi defensif, membuat mereka tersinggung, atau bahkan menolak sama sekali. Orang, terutama para orang tua atau lansia, seringkali takut dengan dokter. Mereka cemas akan mendengar diagnosis yang menakutkan, takut dianggap lemah, atau bahkan dicap tidak waras. Pendekatan yang terlalu lugas seperti, "Mapa, ingatanmu bermasalah, kita harus ke psikiater," hampir pasti akan gagal. Ini akan terdengar seperti tuduhan, dan hanya akan menimbulkan rasa marah dan penolakan. Tugas Anda adalah mendekati percakapan ini dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan sedikit strategi yang cerdas. Anda harus berperan sebagai sekutu, bukan sebagai penuduh. Anda adalah orang yang peduli dan ingin membantu mereka. Percakapan ini harus direncanakan secara matang. Jangan sampai Anda memulainya secara spontan, apalagi di tengah perdebatan atau saat suasana hati sedang buruk. Kunci keberhasilan adalah pemilihan waktu dan tempat yang tepat. Jangan pernah memulai pembicaraan penting ini terburu-buru, di hadapan orang lain, atau ketika Anda berdua sedang lelah dan emosi. Carilah saat yang tenang, di mana tidak ada gangguan sama sekali. Contohnya, sambil minum teh di dapur pada hari libur. Suasananya harus senyaman dan seaman mungkin bagi orang yang Anda sayangi. Duduklah di sampingnya, jangan berhadapan, agar ia tidak merasa seperti sedang dikonfrontasi. Pegang tangannya, dan usahakan terjadi kontak mata. Bahasa tubuh Anda harus menunjukkan perhatian dan dukungan, bukan tekanan. Idealnya, pembicaraan ini diprakarsai oleh anggota keluarga yang paling dipercayai oleh orang tersebut. Jika ibu sedang kurang akur dengan anak perempuannya, namun sangat menyayangi anak laki-lakinya, biarkan sang putra yang memulai percakapan. Mempersiapkan suasana yang tepat sudah setengah dari keberhasilan. Jangan terburu-buru. Beri waktu agar momen ini benar-benar matang. Apa yang sebaiknya kita katakan? Ada satu prinsip emas. Gunakanlah kalimat yang berfokus pada perasaan saya. I messages. Bicaralah tentang kekhawatiran dan perasaan Anda, bukan tentang kekurangan atau kesalahan ibu. Alih-alih berkata, "Mama kok sering lupa dan salah terus." Katakanlah, "Ma, akhir-akhir ini aku sangat khawatir sama Mama. Aku perhatikan, Mama jadi lebih sulit mengurus beberapa hal, dan aku jadi cemas sama kesehatan Mama." Sebutkan fakta yang spesifik dan netral. Tidak perlu yang paling menakutkan. Contohnya, "Ma, ingat waktu minggu lalu Mama pusing sekali? Terus, aku lihat Mama juga tidurnya kurang nyenyak. Aku khawatir ini ada hubungannya sama tekanan darah atau kondisi pembuluh darah Mama. Gimana kalau kita ke dokter saja, periksa sebentar, demi menenangkan pikiran aku saja." Dengan begitu, Anda mengalihkan fokus dari masalah daya ingat yang menakutkan ke hal-hal yang lebih mudah dipahami dan dapat diterima secara sosial, seperti tekanan darah, pembuluh darah, dan kondisi kesehatan secara umum. Tujuan Anda bukanlah mendiagnosis penyakit saat sedang duduk-duduk, tapi hanya untuk menyepakati janji bertemu dokter. Bersiaplah menghadapi penolakan. Reaksi yang paling sering muncul adalah penyangkalan. "Saya baik-baik saja kok, jangan mengada-ngada." Atau bahkan, "Lebih baik kamu saja yang ke dokter." Saat ini jangan sekali-kali berdebat, berusaha membuktikan diri Anda benar, apalagi sampai menyebutkan catatan harian Anda. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Taktik Anda adalah persetujuan yang lembut, disertai dengan ketegasan yang penuh kasih. Katakan, "Ya, saya tahu kamu merasa sehat, dan saya senang sekali mendengarnya. Tapi saya orangnya memang begini, selalu saja khawatir. Tolonglah, lakukan ini demi saya, supaya pikiran saya bisa tenang." Kadang-kadang Anda bisa menggunakan pengaruh orang lain. Misalnya, "Pak Budi, tetangga kita, dia juga sempat mengeluh pusing. Setelah ke dokter, ternyata hanya diberi vitamin dan sekarang jauh lebih baik. Bagaimana kalau kita coba konsultasi sebentar saja?" Jika orang tersebut menolak dengan keras, jangan pernah memaksa. Tunda pembicaraan, lalu coba bahas lagi beberapa hari kemudian, mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang memang butuh beberapa kali percobaan. Ingatlah, kesabaran Anda di sini adalah kunci utamanya. Baik, Anda sudah mencapai kesepakatan itu. Langkah ketiga yang harus diambil adalah mencari bantuan dari seorang ahli. Lalu muncul pertanyaan, ke dokter mana sebenarnya kita harus pergi? Banyak dari kita yang bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana. Langkah awal yang paling tepat dan paling mudah adalah mengunjungi dokter umum atau dokter keluarga Anda. Mengapa? Pertama, ini adalah pilihan yang paling tidak menakutkan bagi pasien itu sendiri.
Mengunjungi dokter umum terdengar jauh lebih ringan dan aman daripada harus langsung pergi ke psikiater. Kedua, dokter umum yang kompeten bisa melakukan pemeriksaan awal yang menyeluruh. Dan yang sangat penting, mereka bisa meminta tes atau pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain yang mungkin memicu penurunan fungsi berpikir. Ingat, terkadang gejala yang terlihat mirip demensia itu sebenarnya disebabkan oleh kondisi yang sepenuhnya bisa disembuhkan atau diatasi. Anggap dokter umum sebagai pengatur jalur Anda di dunia kesehatan. Mereka akan menjadi panduan yang mengarahkan Anda ke spesialis yang tepat jika memang diperlukan. Jangan berusaha untuk langsung menerobos ke spesialis yang sangat fokus. Selalu mulailah dari dasar. Setelah Anda diperiksa oleh dokter umum, kemungkinan besar Anda akan dirujuk ke dokter spesialis saraf, neurolog, atau spesialis kejiwaan, psikiater. Jangan kaget atau takut mendengar kata psikiater. Dalam penanganan demensia, justru para ahli inilah yang memiliki kompetensi tertinggi. Dokter saraf, neurolog, biasanya lebih fokus menangani kerusakan struktural pada otak, misalnya kondisi setelah stroke. Sementara itu, psikiater atau psikoterapis lebih memahami gangguan kognitif, daya pikir, dan perubahan perilaku. Idealnya, carilah spesialis geriatri atau gerontopsikiatri, yaitu dokter yang memang fokus pada masalah kesehatan lansia. Sayangnya, spesialisasi ini masih sangat jarang ditemukan. Saat memilih dokter, perhatikanlah rekam jejak dan pengalaman mereka dalam menangani gangguan kognitif. Dan yang terpenting, pastikan Anda datang berkonsultasi bersama orang terdekat atau anggota keluarga. Mereka akan menjadi sumber dukungan Anda. Selain itu, mereka juga berperan penting sebagai pembawa informasi objektif yang berasal dari catatan harian atau pengamatan Anda. Persiapan sebelum ke dokter itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa datang begitu saja dan berharap dokter tahu dan mengerti semuanya. Kita harus datang dalam keadaan siap dan sudah mempersiapkan diri. Yang pertama dan paling utama, jangan lupa bawa buku catatan atau jurnal pengamatan tentang kondisi kesehatan orang yang Anda dampingi. Yang kedua, buatlah daftar lengkap semua obat-obatan, vitamin dan suplemen yang sedang dikonsumsi oleh kerabat Anda, lengkap dengan rincian dosisnya. Ini sangat penting. Karena perlu diingat bahwa beberapa obat dapat menimbulkan efek samping yang memengaruhi kemampuan berpikir atau fungsi kognitif. Yang ketiga, tulis dan siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk dokter. Karena seringkali, di tengah suasana ruang periksa yang kadang terasa tegang, kita bisa lupa semua hal penting yang ingin ditanyakan. Pertanyaan yang bisa disiapkan contohnya, pemeriksaan apa saja yang harus kami lakukan? Apakah ini pasti demensia? Atau mungkin ada kondisi lain? Bagaimana perkiraan perkembangan kondisinya? Atau langkah apa yang terbaik yang harus kami ambil setelah ini? Persiapan yang matang dari kita akan menunjukkan keseriusan Anda kepada dokter, dan ini akan sangat membantu dokter untuk memahami dan menangani situasi dengan lebih cepat dan tepat. Salah satu tugas terpenting saat ini adalah menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Ada banyak kondisi yang gejalanya menyerupai demensia. Padahal penyakit itu bisa disembuhkan, atau paling tidak kondisinya bisa diperbaiki. Untuk itulah, dokter Anda akan meminta Anda melakukan tes darah. Apa saja yang akan dicari oleh dokter? Misalnya, kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Kekurangan nutrisi ini bisa menyebabkan masalah serius pada daya ingat dan pikiran kita. Selain itu, fungsi tiroid, kelenjar gondok, juga akan diperiksa. Kondisi tiroid yang kurang aktif, hipotiroidisme, seringkali disertai dengan rasa lambat dan masalah daya ingat. Penyebab umum lainnya adalah depresi. Pada lansia, depresi bisa muncul tanpa tangisan atau keluhan, tapi lebih sering terlihat sebagai rasa apatis dan penurunan kemampuan berpikir. Selain itu, infeksi juga harus dikesampingkan. Contohnya infeksi saluran kemih, ISK, yang pada lansia dapat menyebabkan kebingungan atau disorientasi. Pemahaman bahwa kondisi ini mungkin bukan demensia sejati memberikan harapan dan motivasi ekstra untuk kita mau menjalani pemeriksaan secara tuntas. Proses penentuan diagnosis demensia itu memang jarang bisa cepat Bapak Ibu. Jangan berharap hasilnya bisa langsung didapat hanya dalam satu kali kunjungan. Kita harus siap sedia menghadapi proses ini. Apa saja tahapan yang akan Anda hadapi? Pertama, akan ada sesi wawancara mendalam dengan dokter, baik bersama pasien maupun dengan Anda sebagai pendamping atau anggota keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan serangkaian tes neuropsikologi khusus. Ini tidak menakutkan kok. Pasien mungkin akan diminta untuk menggambar jam,
mengulang beberapa kata, menyebutkan tanggal hari ini, atau menyelesaikan beberapa soal sederhana. Tes-tes ini sangat membantu untuk menilai secara objektif tingkat gangguan kognitif yang dialami. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan penunjang seperti MRI atau CT scan otak. Pemeriksaan ini sangat penting untuk melihat apakah ada perubahan atrofi di otak, bekas-bekas stroke, atau bahkan kemungkinan adanya tumor yang gejalanya mirip dengan demensia. Seluruh proses ini memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jangan terburu-buru mendesak dokter dan hindari kepanikan. Diagnosis yang tepat dan akurat adalah kunci utama agar dokter bisa memberikan penanganan dan strategi perawatan yang paling sesuai bagi pasien. Nah, sekarang kita sudah tiba di langkah yang keempat. Diagnosisnya sudah pasti. Lalu, bagaimana selanjutnya? Reaksi pertama yang muncul pada keluarga biasanya adalah syok, keputusasaan dan ketakutan akan masa depan. Ini wajar. Izinkan diri Anda merasakan emosi tersebut. Tapi, jangan sampai Anda terjebak di dalamnya. Sangat penting untuk dipahami. Penetapan diagnosis bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah permulaan fase hidup yang baru. Memang rumit, tetapi masih dapat dikelola. Sekarang setidaknya Anda sudah memiliki kepastian. Anda tahu siapa musuh yang Anda hadapi, dan ini jauh lebih baik daripada terus-terusan hidup dalam teka-teki dan ketidakpastian. Mulai saat ini, tugas utama Anda adalah beralih dari panik menuju perencanaan. Anda harus membangun sistem dukungan dan bantuan yang bisa memperpanjang kualitas hidup orang yang Anda cintai semaksimal mungkin, sekaligus menjaga energi dan sumber daya Anda sendiri. Langkah ini menuntut sikap pragmatis, fokus dan kesiapan untuk mengambil keputusan yang sulit. Dan ingat, semakin cepat Anda memulai, semakin baik hasilnya. Hal utama yang perlu kita urus pertama kali adalah masalah legal dan keuangan. Mungkin terdengar tidak enak, tapi ini harus dilakukan secepatnya, selagi orang yang kita sayangi itu masih sehat akal dan mampu mengambil keputusan yang sadar. Apa saja yang termasuk di sini? Yang pertama, pengurusan surat kuasa umum untuk mengelola aset dan mewakili kepentingan mereka. Kedua, membicarakan atau jika perlu, membuat atau memperbarui surat wasiat. Penting juga untuk mengatur akses ke rekening bank jauh-jauh hari. Ini tujuannya agar kita bisa mudah membayar biaya pengobatan dan perawatan di masa depan. Ini adalah topik yang sangat sensitif, jadi harus dibicarakan dengan hati-hati dan penuh hormat. Kita bisa bilang begini, Ayah atau Ibu, kita semua tahu hidup ini tidak abadi. Mari kita bereskan semua dokumen ini untuk berjaga-jaga, biar nanti kita semua tidak kesulitan. Menunda-nunda masalah ini bisa berakibat fatal. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi menandatangani apapun, nanti kita terpaksa harus menyelesaikannya lewat jalur pengadilan. Itu proses yang sangat lama, mahal dan memberatkan serta memalukan bagi semua anggota keluarga. Aspek selanjutnya adalah menciptakan lingkungan rumah yang aman. Seiring penyakit demensia ini berkembang, dunia bagi penderita akan terasa semakin rumit dan berbahaya. Tugas Bapak Ibu adalah membuatnya sesederhana dan seaman mungkin. Apa saja langkah yang bisa kita ambil? Singkirkan karpet atau kabel listrik yang tidak perlu di lantai, yang bisa menyebabkan terpeleset atau tersandung. Pasang pegangan tangan atau handrail yang kuat di kamar mandi dan toilet. Sembunyikan benda-benda berbahaya jauh dari jangkauan. Misalnya cairan pembersih rumah tangga, pisau tajam, dan korek api atau korek gas. Mungkin sebaiknya kompor gas diganti dengan kompor listrik, atau pastikan kompor gas yang digunakan memiliki fitur pengaman otomatis. Berbagai macam tulisan atau pengingat juga sangat berguna. Contohnya, matikan lampu atau kunci pintu. Sederhanakan aktivitas sehari-hari. Hanya sediakan pakaian yang akan dikenakan hari itu saja. Alat elektronik yang rumit dengan banyak tombol hanya akan membingungkan mereka. Pikirkan juga tentang keamanan secara menyeluruh. Pasang kunci pintu utama yang tidak bisa dibuka dari dalam tanpa kunci, atau gunakan pelacak GPS khusus. GPS tracker, jika ada risiko penderita akan pergi dan tersesat. Ingat, ini bukan berarti memenjarakan, melainkan wujud kepedulian dan kasih sayang. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting, dan mungkin yang paling rentan dalam rantai ini, yaitu Anda sendiri. Merawat orang dengan demensia itu ibarat lari maraton, bukan lari cepat. Kalau Anda sampai kehabisan tenaga di tengah jalan, Anda tidak akan bisa membantu orang lain. Sindrom kelelahan emosional bagi para perawat ini nyata dan sangat berbahaya.
Anda tidak perlu menanggung semua beban ini sendirian. Carilah dukungan, bagilah tugas dan tanggung jawab dengan anggota keluarga yang lain. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dari teman maupun tetangga. Cari tahu juga, organisasi pemerintah atau non-profit apa saja di kota Anda yang menawarkan bantuan untuk keluarga seperti ini. Ada sekolah khusus untuk pendamping, dan juga kelompok dukungan, tempat Anda bisa berbagi beban dan pengalaman dengan orang-orang yang benar-benar mengerti situasi Anda. Wajib hukumnya Anda meluangkan waktu untuk diri sendiri. Setidaknya 1 jam sehari, Anda harus mendedikasikan waktu itu untuk hobi, beristirahat, atau mengobrol dengan teman. Jika Anda merasa sudah benar-benar tidak sanggup, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Merawat diri sendiri bukanlah sebuah tindakan egois. Itu adalah syarat mutlak agar Anda bisa memberikan bantuan yang efektif dan berkelanjutan kepada orang yang Anda cintai. Sebagai penutup di bagian ini, mari kita ubah sudut pandang kita, yaitu dari fokus pada kehilangan, beralih ke fokus pada peluang. Memang, demensia mengambil banyak hal dari penderita. Tapi, demensia tidak menghilangkan jati diri mereka, perasaan mereka, dan kemampuan mereka untuk merasa gembira. Tujuan utama Anda bukan sekadar merawat, tetapi mempertahankan kualitas hidup mereka sebaik mungkin. Fokuskan perhatian pada apa yang masih bisa dilakukan oleh orang yang Anda sayangi, bukan pada apa yang sudah tidak bisa mereka lakukan lagi. Jika mereka dulu suka musik, putarkan lagu-lagu lama kesukaan mereka. Ingatan akan musik biasanya bertahan paling lama. Jika mereka suka berkebun, berikan tugas-tugas sederhana, misalnya menyiram bunga atau memilah-milah benih. Manfaatkan sensasi sentuhan. Berikan selimut atau kain yang lembut, gulungan benang wol, atau benda lain yang menyenangkan saat disentuh. Lihatlah foto-foto lama bersama. Ini bisa menstimulasi memori jangka panjang mereka. Ajaklah mereka berbicara, bahkan jika Anda merasa mereka tidak mengerti apa yang Anda katakan. Suara dan sentuhan Anda adalah penghubung mereka dengan dunia nyata, sekaligus memberikan rasa aman dan kasih sayang. Ingatlah bahwa di hadapan Anda, ia tetaplah orang yang sama, orang yang Anda kasihi. Hanya saja saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan dan kehadiran Anda. Baiklah, Bapak dan Ibu, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas. Ada 4 langkah penting yang sudah kita telaah bersama. Yang pertama, amati dan catatlah di buku harian atau jurnal. Ini penting untuk mengumpulkan semua fakta. Langkah kedua, persiapkan diri Anda dan lakukanlah percakapan yang sangat hati-hati dan lembut. Tujuan utamanya adalah meyakinkan orang yang Anda sayangi untuk mau mencari bantuan. Yang ketiga, lakukanlah pemeriksaan atau diagnosa menyeluruh oleh para ahli. Ini sangat krusial agar kita mendapatkan diagnosa yang benar dan akurat. Dan yang keempat, ini adalah langkah yang paling panjang dan berkelanjutan. Mulailah merencanakan masa depan. Ciptakan lingkungan yang aman, dan yang terpenting dari semuanya, jangan lupakan diri Anda sendiri. Tetap jaga diri Anda. Mungkin saat ini Bapak Ibu merasa bahwa semua ini terasa seperti beban yang sangat berat dan mustahil untuk dikerjakan. Namun, yang paling menakutkan dalam situasi seperti ini adalah jika kita hanya berdiam diri dan membiarkan ketidakpastian mengambil alih. Dengan mulai bergerak mengikuti rencana ini, Anda secara langsung mengambil kendali atas situasi tersebut. Anda mengganti rasa takut Anda dengan langkah-langkah nyata yang memiliki makna. Anda tidak lagi menjadi korban pasif dari keadaan, melainkan berubah menjadi penolong yang aktif dan penuh perhatian bagi orang terkasih Anda. Dan percayalah, ini akan mengubah segalanya. Terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menonton video penting ini hingga selesai. Jika materi ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada kanal kami, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi berguna lainnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda pernah menghadapi situasi serupa di dalam keluarga? Tolong bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Bisa jadi, kisah yang Anda ceritakan itulah yang akan membantu orang lain merasa bahwa mereka tidak sendirian